Waalaikumsalam Ibu. Kabar nih? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Kemarin kontak katanya mau ada perlu, ada apa nih? Saya minta Ibu untuk mensupervisi saya di dalam kelas. Oh gitu. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya, Bu? Kalau tujuan pembelajaran saya itu ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami pembelajaran tentang materi persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan materi tersebut di depan teman-temannya. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan persamaan kuadrat ini dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Untuk area pengembangan yang akan dicapai itu kira-kira apa ya? Di bagian mana tuh? Kalau untuk area pengembangannya itu di bagian proses, Bu. Di bagian proses pembelajaran ya? Iya, insya Allah. Oke. Lalu untuk itu strategi yang dipersiapkan kira-kira sudah ada? Sudah ada. Yang pertama itu flip learning. Yang kedua itu mungkin tutor sebaya, Bu. Oke. Jadi kapan kita bisa observasi kelasnya? Kalau bisa, kita bisa observasi hari ini, Bu, setelah jam 1 pukul 13. Oh, kelas berapa nih? Kelas 10 Kartini, Bu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di kelas ini ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Hana. Sama-sama, Bu. Yang
Berapa yang banyak itu? Banyak lagi kurang. Ada 3 cara penyelesaian kemarin. Ada apa saja? Pertama, terus kuadrat optimal. Rumus ABC ya. Rumus ABC apa rumusnya? Min B. Min B minus B kuadrat. Mana Y? Kuadrat. Oke, kalau mencari penyelesaiannya X-nya ada berapa? Satu atau dua? Ada 2. Oke. Karena kan berdasarkan naskah yang berjudul apa itu? Jumlah dan hasil karya angka persamaan kuadrat. Dan masalah yang dikatakan persamaan kuadrat. Persamaan dari mana? Yang pertama, jumlah akar-akar. Yang satu sama dengan min B buat A. Hasil karya akar sama dengan rumusnya S1 kali S2 sama dengan C buat A. Jika S1 dan S2 akar persamaan kuadrat adalah 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Rumusnya 1 per x 1 ditambah 1 per x2. Di sini 2x kuadrat dikurang 5 dikali 3 ditambah dikurang 5 dikali 5x ditambah 6 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Rumusnya masuk rumus 1 per x1 ditambah 1 per x2. Terus sama dengan x2 ditambah x1 dibagi x1 dikali x2. Lalu dimasukkan angka ya. Lalu 5 per 2 per 3 sama dengan 5 per 2 dikali 1 per 3 sama dengan 5 per 6. Oke, selanjutnya dengan masuk berikutnya itu masalah yang akan dibahas. Contohnya adalah ini akan memilih dua nomor dengan ketentuan isinya 2 dan hasil kalinya 100 sama 8. Nomor berapa yang dipilih? Bilangan 1 sama dengan A, bilangan 2 sama dengan D. A dikurangi sama dengan 2, A dikali B sama dengan 100 sama 8. B dikurangi 12 sama dengan 0, atau 2 B sama 14 sama dengan 0. B sama dengan 12 sama dengan B, dan juga B sama dengan 14. B sama dengan 14. Tidak sama dengan B. Karena akan dimiliki 14 sama dengan negatif. Yang akan kita cari adalah bilangan positif. Kita masuk dalam uji nilai. A sama dengan 2 ditambah B, sama dengan 2 ditambah 12 sama dengan 14. Jadi nomor yang akan dimiliki adalah 14 dan 12. Oke, sekian aktivitas tadi. Jika ada pahami atau merasa teman-teman yang salah atau kurang, bisa ditanyakan. Sally, jumlah dengan sekali anak-anak sama dengan oke, tambahan tinggal jumlah adalah yang ini. Ya, X1 tambah X, 2. Yang kali ini X1 kali X, 2. Hurufnya itu kecil semua. Oke. Yang jumlah itu min B per A, yang kali C per A. Kita contohkan. Kita contohkan. Coba kita contoh. Apa salah nyamuknya? Berapa? X kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1. A-nya 2. B-nya? C-nya? Oke, kita cari di soalnya itu tentukan jumlah dan hasil kalinya. Oke, kita cari jumlahnya. Jawab X1 tambah X2 sama dengan mana? Sama? Min B per A. B-nya berapa? A-nya? Kali 1 sama dengan C per C-nya? A-nya? Hasilnya? Berapa? 3. Selesai. Nah, sampai mana? Oke. Nah, ini jawabannya. Yang ini apa, Jo? Yang ini kali. Rumusnya ya? Oke. Nah, kalau seandainya ditanya tentukan 1 per X1 tambah 1 per X sama dengan. Rumusnya ini benar.
Kali X1 kali X2 X1 kali X2 bagi X1 X1 X2 dibagi X1 X2 kali 1 X2 tambah X1 X2 bagi X2 X1 kali 1 X1 nah X2 tambah X1 ibu tanya 1 tambah 2 sama ya? Sama. Kalau ibu bikin X2 tambah X1 ibu bikin X1 tambah X2 tadi? Boleh. Bisa? Bisa. Gak ada bedanya? Tidak. Gak ada kan? Kalau misalnya nih, kalau bilangannya ratusan, karena itu kalau bilangannya ratusan, otomatis perkaliannya itu perkalian bukan. Jadi ambil bilangan yang di atas angka 10. Bisa 11, bisa 12 dan seterusnya. Kalau C-nya itu bilangan ratusan, ya, silakan bikin lagi. Jadi tidak perlu lagi kamu cari 168 itu 1 kali 168, 2 kali 8, ya hasilnya 168. Nah, lanjut. Jadi tidak hanya itu, jadi 168 bisa dibagi 11. Bisa bagi 11. Masa? Tidak tahu. Kalau bagi 12 bisa? Hasilnya berapa? 14. Jadi 12 kali 4 14. Nah, kalau ditambahkan hasilnya berapa? Salah satunya kok minus 4. Negatif. Minus 12. Berarti minus 12 kali 14. Ini minus 12 tambah kali. Nah, itu dapat dia kenapa bisa dapat B dikurang karena 12-nya negatif. B ditambah 14. Sama 14-nya kok. Ya. Oke. Tadi bilangan pertama itu apa nak? A kan? Bilangan pertama sama dengan A. Tadi itu sama dengan berapa tadi? 2 tambah B. Jadi bilangan pertama itu 2 ditambah B-nya berapa di situ? B-nya 1. Oke. Jadi B dikurang 14 sama dengan 0 atau B 14 sama dengan berarti B ini berapa? 12. Kalau ini B-nya berapa? B 14 berapa kali? Karena itu positif. Nah, bilangan yang dipilih-pilih itu adalah bilangan positif, ya kan? Jadi yang memenuhinya itu 12 sama 14. Nanti kita tandai apa? Kalau ini tidak, tak uji. Ya, Bu. Selamat siang untuk materi selanjutnya. Silakan tentang diskriminan dan penggunaannya serta menyusun kesalahan kuadrat. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hana. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya Bu Hana. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi yang di kelas yang sudah kita lakukan minggu lalu. How do you feel? Nervous. Deg-degan ya. Oke, kita hari ini akan ketemu dengan pengajar praktik dari angkatan 9 yaitu Bapak Irwan Hadi MPD. Beliau akan mensuperviserkan pasca observasi kita hari ini. Oke, dan semoga kita juga bisa mendapatkan ilmu baru ya dari Bapak Irwan ini terkait pasca observasi yang kita lakukan. Oke, siap ya Bu Hana? Santai. Perlu teknik stop nggak? Perlu teknik stop. Oke, jadi gini, kita kan kemarin udah itu ya Bu Hana, saya udah nengok apa yang Bu Hana lakukan di kelas. Menurut Bu Hana nih, gimana pengajaran Bu Hana yang sudah Bu Hana lakukan? Kalau dari metode saya yang dulu sebelum memakai metode ini kan sebetulnya baru 1 semester ini fullnya sebetulnya. Kalau rutinnya, kalau semester kemarin atau 1 tahun yang lalu itu belum full. Maksudnya tidak berjalan secara konstan. Kalau yang dari yang dulu sampai sekarang kemajuannya adalah yang pertama siswa itu mungkin mereka kan paham bahasa mereka masing-masing, paham cara berbicara sesama kawan, sesama teman. Jadi cara yang saya pakai sekarang itu saya rasa ada kemajuannya untuk siswa. Yang pertama itu menggali, memupuk kepercayaan diri mereka, terus juga bisa juga mereka belajar berbicara di depan umum, dan juga dapat juga bisa mengendalikan diri mereka di depan umum juga. Karena kan biasanya mereka disuruh maju ke depan, banyak yang tidak mau. Awalnya seperti itu Bu. Awal semester saya coba, kan ini anak kelas 10. Mereka takut, malu, takut diejek dan lain sebagainya. Jadi dari awal saya beri motivasi terus menerus sampai 2-3 bulan. Alhamdulillah
mereka mau. Jadi karena itu saat di dalam kelas kan mereka tidak ada persiapan, Bu. Ada siswa yang sudah ada persiapan, ada yang belum. Jadi yang tidak ada persiapan mereka tetap mau maju. Gak masalah, yang penting kamu maju dulu. Mereka maju, Bu, materinya apa ya kemarin ya? Yang ini. Jadi saya ngajarinnya apa? Menurut kamu yang enak kamu sampaikan aja. Oh gitu. Dia tahu materinya apa. Oh ya udah Bu, jadi maju, mereka bacakan aja. Kalau nggak ada persiapan mereka bacakan saja. Bahkan ada teman-temannya yang bahkan cukup mengejutkan, paham kalau kawannya jelaskan. Oke. Kadang saya yang jelaskan mereka kebingungan, Bu. Bener ya. Terus kalau menurut Ibu nih performa semalam ketika ngajar tuh kira-kira gimana? Untuk yang semalam biasa aja. Ya karena memang sebetulnya kan bukan jadwal mereka. Mereka kan ada jadwal, tiap-tiap siswa ada jadwal untuk maju pertemuan itu 2 siswa. Jadi 2 siswa itu misalnya hari ini siapa-siapa saja mereka sudah ada jadwalnya masing-masing. Karena mereka tidak ada persiapan, karena pasti mereka kebingungan karena yang harus majunya itu ada kegiatan. Jadi mereka yang menggantikan materinya sendiri, karena itu mereka cukup kebingungan saat itu. Dan itu penguatannya lebih dari saya beri penguatan lagi setelah mereka maju. Gitu. Berarti kalau idealnya biasanya Idealnya itu sesuai jadwal. Jadi mereka tahu nih, oh saya hari ini materinya ini yang harus saya jelaskan adalah ini gitu. oh berarti mereka udah punya scheduling sendiri gitu ya? Iya. Itu schedulingnya berlaku untuk 1 semester atau gimana? 1 semester. Oh 1 semester. 1 semester. Oke, menurut Ibu nih tingkat kepuasan Ibu untuk yang semalam tuh kira-kira untuk mereka yang belum persiapan banget ya, pasti kan belum persiapan banget tuh. Iya. Menurut Ibu tuh gimana tuh? Itu menurut saya sudah bagus sih Bu dari awal semester kemarin, jujur, karena kalau mereka tidak siap biasanya tuh Pak awal-awal semester mereka nggak mau maju sama sekali. Bu kan bukan jadwal saya Bu, bukan materi saya ini gitu. Dulu di semester yang awal, tapi karena sudah maju semester ini, yang penting kamu maju, kamu beranikan diri kamu dulu untuk berbicara di depan umum, itu aja udah dapat nilai lagi gitu. Oh gitu. Kira-kira nih Bu Hana, kita kan semalam ada kesepakatan bahwa yang ingin diobservasi adalah di bagian kegiatan inti proses pembelajaran. Sudah tercapai belum sih? Kalau kegiatan intinya, untuk pertemuan kemarin, Iya. Untuk pertemuan kemarin itu untuk proses menurut saya cukup Ya, untuk anak yang tidak ada persiapan ya? ya, cukup untuk mereka yang tidak ada persiapan. Tapi kalau memang Kalau misalnya bagusnya kurang sebenarnya. kalau kita buat skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira ada posisi berapa tuh mereka? 5,5. 5,5, masih 5,5. Kira-kira kalau ada kasus seperti itu lagi besok gitu ya, kira-kira apa sih triknya Bu Hana biar mau dinaikkan berapa nih kira-kira kalau ada kasus yang sama gitu? Oh, kalau yang kasusnya seperti itu, mungkin Bu, kita akan ini seharusnya kan kemarin itu kan memang dadakan ya Bu ya. Seharusnya begini, dia kan punya jadwal, punya materi sendiri tuh. Seharusnya yang saya lakukan adalah yang tidak datang ini materi dia itu kita skip. Oh, Seharusnya seperti itu. Jadi yang saya tunjuk itu adalah materi mereka yang mereka maju, yang punya mereka sendiri gitu. Majunya. Jadi kalau ada kasus yang sama lagi misalnya seperti itu akan di skip, dilanjut gitu. Iya. Jadi yang datang karena kan kalau materi ini tidak ada berkelanjutan ya Bu. Kalau kemarin kan sebetulnya materinya tidak ada berkelanjutan sama sekali sebetulnya. Oh, jadi stop di situ ya? Iya, bisa kalau materinya tidak berkelanjutan bisa di skipkan. Jadi nanti yang tidak datang ini nanti di pertemuan selanjutnya dia yang menjelaskan materinya sendiri. Oh, Karena kadang ada materi yang berkelanjutan, jadi terpaksa harus menggantikan seperti kemarin. kira-kira kan ini kan 5,5 ya. Kalau mau ditingkatin tuh kira-kira berapa sampai berapa sih, level berapa sih Bu? Kalau dari saya Bu, 7 bukan 7. Sebetulnya kalau dari saya 5 saja itu sudah luar biasa. Bukan 6, tapi 6,5 atau 7. Kalau idealnya itu 7 dari saya. Oh gitu. Kalau Kondisinya tuh kayak gimana tuh? Kondisi idealnya Bu Hana tuh? kalau kondisi ideal itu sebenarnya ada di beberapa kelas siswa yang memang bisa menjelaskan materi karena memang dia paham, itu saya kasih nilai
bukan 7 lagi sebetulnya, 8 bahkan 9. Itu kenapa? Karena dia udah baca buku, di rumah. Bahkan jangankan saya tidak perlu menunjuk, dia udah maju duluan. Dia tahu nih materi saya udah ngerti, saya bisa menjelaskan dengan baik. Gitu. Kalau misalnya besok nih ada kejadian kayak gini, terus kita harus ada apa nih? Punya cara khusus nggak? Oh itu, mungkin akan ada bantuan dari kawannya yang paham. Gitu. Contohnya seperti kemarin kan ada 2 orang nih satu kelompok. Jadi akan ada sebetulnya ada dalam satu kelas itu ada kelompok siswa yang memang paham materinya, sekali dia baca, sekali dia apa dia udah ngerti. Gitu. Mungkin akan ada bantuan dari kawannya sendiri. Nih loh, oke, apakah ada yang ingin membantu menjelaskan ke depan? Ada itu. Tuh, berarti ada scaffolding gitu ya, ada tangga bantuan gitu ya. Oh gitu, oke. Jadi untuk rencana tinjak lanjut nih, Bu Hana, kira-kira untuk besok tuh gimana? Kalau misalnya ada yang kayak gitu lagi dengan scaffolding gitu kan, terus atau ada pengembangan lain mungkin gitu kan, yang Bu Hana lakukan untuk proses pembelajaran itu? Nah yang pertama itu, kalau yang untuk pengembangannya Bu, dari kan mereka sudah paham materi, mereka sudah baca, mereka sudah paham materinya apa. Paling yang akan saya tindak lanjuti dari itu adalah kegiatan praktek. Kegiatan prakteknya akan saya buatkan KPD-nya. Mereka bisa praktek di luar kelas, jadi tidak setiap hari di dalam kelas mereka belajar. Jadi di luar kelas kita praktekkan di sekolah kita materi yang sudah kita pelajari di dalam kelas. Oke. Ada nggak sih Bu Hana orang yang bantu Bu Hana atau yang menginspirasi kira-kira ngajar yang bagus tuh nanti kayak gini gitu? Sebetulnya inspirasi saya semua dari internet Bu. Oh gitu. Dari literasi YouTube ya. Iya, literasi. Banyaknya dari YouTube karena kan misal nih saya ada beberapa guru yang saya observasi cuma dari kelas, dari depan pintu kelas saja bagaimana mereka menjelaskan. Ngintip-ngintip gitu ya. Iya, banyak guru yang memakai media pembelajaran. Kan saya tipe guru yang agak malas bikin dan mencari, jujur Bu ya, mencari media pembelajaran bahwa karena kan sekolah kita fasilitasnya masih kurang Bu. Dari proyektornya, terus bawa laptopnya, jadi kan agak repot menurut saya, agak repot seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya siswa tidak bosan dengan mata pelajaran matematika? Karena jangankan gurunya, nama pelajarannya saja mereka sudah down sendiri. Jadi dan kebanyakan siswa kita ini kan dia motorik ya, apa namanya Bu? Kinestesi. Iya. Kinestesi. Jadi kegiatannya ya saya bikin bagaimana ya caranya. Jadi saya lihat di referensinya di YouTube, oh ternyata bisa loh materi ini kita praktekkan. Terasa bisa loh dipraktekkan yang begini. Berarti pengembangannya di situ ya? Di situ. Ada nggak sih dibuat gaya belajar ini, gaya belajar kinestesi ini, audio ini, untuk visual kayak gitu? Belum sih Bu. Belum ya. Karena kan saya satu badan ya Bu ya. Untuk mempraktekkan itu cukup kewalahan Bu. Pernah saya coba sekali pas Ibu kasih saran itu, pernah saya coba sekali itu cukup kewalahan sebetulnya. Kenapa? Karena siswa itu kadang dia tidak percaya sama penjelasan kawannya sendiri. Masa iya cuma gitu aja caranya gitu loh. Bahkan mereka bicara sih, masa iya gitu aja? Gampang lah kalau caranya kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka semua datang ke saya lagi. Skeptis gitu ya? Gitu. Iya memang betul kayak gini. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Kamu percaya sama aku? Dia dibuat sendiri kan mereka. Betul. Aduh. Tapi kan jadi interaktif ya? Sebenarnya iya. Sebetulnya ya. Jadi kalau menurut Ibu sendiri nih, pembelajaran semalam tuh sudah puaskah atau kayaknya biasa aja gitu? Iya. Kalau untuk dari pemberi materinya mungkin biasa saja. Tapi kalau dari kegiatan yang pernah saya lakukan sebelumnya, maksudnya sebelum saya memakai metode ini, saya sudah cukup suka dengan metode yang sekarang Bu, metode mengajar yang sekarang. Ada tantangannya nggak? Tantangannya tentu ada Bu. Apa tuh? Contoh seperti yang pernah saya alami ya Bu ya. Yang pernah saya alami itu adalah anak yang
tidak mau maju pertama, tidak mau maju. Yang kedua, mereka banyak alasan nggak mau majunya karena mungkin tidak ada persiapan dan sebagainya. Contoh, mereka sudah diberi materi ini sendiri-sendiri, ada jadwalnya nih sendiri-sendiri. Tapi saat jadwal dia, materi dia, karena dia tidak ada persiapan sama sekali, dia nggak mau maju. Bu, atau bahkan mereka kabur. Contoh kaburnya, Bu, saya izin ke toilet. Oh gitu. Jadi nggak datang. Pas jam dia pergi kabur ke toilet, nggak balik-balik sampai jam mata pelajaran saya itu 15 menit sebelum keluar, dia baru datang. Oh gitu. Kalau kayak gitu ketemunya apa yang dilakukan biasanya? Saat itu juga saya lakukan, mungkin karena cukup kesal dengan kelakuan dia. Oh, kamu udah datang, Nak? Oke, sebetulnya sudah ada kawan dia yang mau menjelaskan materinya. Tapi karena dia datang 15 menit dan kami sudah selesai menjelaskan, kawan dia yang sedang selesai menjelaskan duduk, itu ada kejadiannya. Oh, sudah datang ya, Nak? Ya, silakan kamu jelaskan materi kamu hari ini. Hah? Katanya gitu. Jadi dia cukup kaget dengan itu. Kawan-kawannya kan sudah paham saat itu. Dia jelaskan materi mana, Bu, katanya. Shock terapi gitu ya. Shock terapi. Jadi kamu jelaskan saja contoh soal yang ini. Jadi di 15 menit itu dia berdiri, 5 menit pertama dia berdiri nggak tahu mau ngapain. Jadi oke, ada yang mau membantunya? Saya, Bu. Jangan saya deh, Bu, kata entah ketua kelasnya atau apa saat itu. Kami semua bisa kok, Bu, jelasin, katanya gitu. Kalau tidak salah itu kelas Ki Hajar kejadiannya. Jadi kau tulis soalnya dulu. Jadi kawannya yang memberikan petunjuk sama dia untuk menjelaskan. Oh, jadi kayak ketua sebaya gitu. Jadi satu kelas ngajarin satu orang yang di depan kelas. Jadi terbalik. Oh, biasanya gitu. kan satu orang ngajarin satu kelas, ini satu kelas ngajarin satu orang. Oh gitu. Jadi kayak prinsip saling membantu gitu ya. Iya. Oh gitu. Oke Bu Hana. Jadi tindak lanjut selanjutnya adalah Bu Hana mau mengembangkan ini dan mempraktekannya yang ada di literatur gitu ya. Iya. Kapan tuh kira-kira mau dilaksanakan Bu Hana? Kalau untuk itu minggu depan, Bu. Itu semua kelas. Untuk materi? Untuk materi persamaan kuadrat. Oh gitu. Oh jadi bisa di situ ya. Iya, Oke, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Iya, Bu. Kayaknya menarik banget nih pelajaran matematika kok jadi menyenangkan gitu ya. Kayaknya kimia boleh nyoba deh ini. Oke, terima kasih Bu Hana. Mungkin kita bisa dengarkan pendapat Pak Irwan gimana Pak Irwan? Ya baik, terima kasih Bu Ai dan Bu Ana ya sudah mempraktekkan teknik coaching pada kesempatan hari ini. Ya, jadi alhamdulillah sudah mengalir ya, sudah cukup baik, sudah mengalir. Kemudian memang ada beberapa mungkin bagian yang sebenarnya kalau coaching itu kan kita harus apa ya, jangan mencoba untuk bagaimana anak memang mengeluarkan potensinya gitu. Ya mungkin ada pertanyaan yang agak kurang menggiring. Ya. Tapi overall secara umum sudah cukup bagus, baik, sudah mengarahkan, sudah mengalir ya, jadi tidak kaku. Tinggal mungkin kita lebih banyak asal lagi ke depannya. Pertanyaan Ya, terbuka ya. yang terbukanya lebih banyak lagi. Kemudian bagaimana nanti Bu Ana juga merasa nyaman. Tadi kira-kira Bu Ana nyaman nggak? Ada beberapa bagian yang kurang rasanya ya? Iya, mikir, Pak. Mikir gitu ya? Jawabnya gimana ya? Bahasanya apa ya? Karena kan ada istilah-istilah seperti apa tadi, Bu? Scaffolding. Iya. Jadi ingat lagi, kemarin dibahas itu apa namanya ya? Jadi ingat Oke. kembali. Tapi intinya sudah cukup bagus untuk Ayu. Oke, siap. Oke. Ada mungkin Bu Hana? Kalau dari saya, terima kasih untuk Pak Cinta Ibu Ai. Sebetulnya kan obrolan ini kita ulang lagi dari obrolan yang hari Jumat kemarin sebetulnya. Gitu. Sangat berterima kasih juga. Saya juga ada ilmu baru bagaimana saya harus melanjutkan materi saya, bagaimana saya harus bisa lebih mengasah diri saya lagi untuk menjadi pendidik yang menjadi lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih. Udah terbuka sedikit gitu ya. Ada terbuka sedikit pintunya. Semoga nanti ada obrolan-obrolan baru dari Bu Hana ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami di coaching supervisi pasca observasi dari Ibu Nur Farahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ibaratnya Bu Ana latihan untuk wawancara.